Pemirsa 3 kali mengikuti pemilihan presiden, salah satu diantaranya menjadi calon wakil presiden, Prabowo Subianto memiliki tingkat elektabilitas tertinggi menurut sejumlah lembaga survei jika dibandingkan dengan dua pesaingnya yakni Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Benarkah bahwa pengerek suara terbesarnya ini adalah dukungan dari Presiden Joko Widodo? Kita akan membahasnya kembali bersama dengan Mas Raimundo Srikang. Halo Mas Srikang, lama nggak jumpa. Lama nggak jumpa, punya program yang lain. Jangan lupa nonton program Mas Srikang yang Bocor lain. halus politik. Oke, nah kali ini kita akan membahas soal laporan majalah Tempo yang judul cover ini karena Jokowi demi Jokowi ya, Mas Srikang ya. Nah mungkin bisa cerita dulu soal yang ini kita tahu bahwa 2 bulan terakhir Jokowi sama Prabowo ini ketemunya kayak intensitasnya cukup tinggi ya Mas. 5 kali loh. Iya. Tapi gestur ini tuh pernah terjadi nggak sih sama antara Jokowi sama tokoh lain mungkin? Iya, 5 kali itu sebenarnya Jihan kan yang terpantau ya. Yang terpantau kan. Jadi teman-teman media atau setidaknya teman-teman sumber-sumber kami di lingkaran dekat Prabowo maupun di lingkaran dekat istana bisa memantau ada pertemuan itu. Tapi yang tidak terpantau bisa jadi ada. Jadi 5 kali itu yang bisa terpantau oleh publik dan memang sepertinya intensitas itu menjadi lebih tinggi belakangan ini. Dan dalam pertemuan itu berdasarkan informasi dan liputan yang kami dapat dan kemudian kami tulis dalam majalah Tempo pekan ini, memang menunjukkan bagaimana pertemuan-pertemuan itu tidak sekadar mendiskusikan atau membicarakan mengenai tugas pokok Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, tapi juga ada faktor atau tema politik di situ ya yang dibicarakan di situ. Artinya apa? Artinya ada perhatian, setidaknya begitu. Bisa ada perhatian atau ada atensi dari Presiden Jokowi terhadap Pak Prabowo yang akan berlaga atau mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024. Jadi konteks pertemuan itu seperti itu. Bahkan Pak Prabowo sendiri belakangan sering diajak dalam acara-acara yang tidak ada kaitannya dengan industri pertahanan, begitu kan? Katakanlah tanggal 14 Juni atau kira-kira pekan ke-2 Juni begitu. Dan saya kira publik bisa melihat ke banyak sumber ya, baik di pemberitaan maupun di beberapa siaran pers. Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo meresmikan rumah sakit begitu. Ada Menteri Kesehatan, ada Kapolri, ada Mensesnek begitu, ada PJ Gubernur, tapi di sini ada Menteri Pertahanan begitu kan. Ya kalau dicari-cari alasannya bisa saja bahwa kesehatan, kemudian berkaitan misalnya COVID, itu kan berkaitan dengan ketahanan nasional juga begitu kan. Ya macam-macam, tapi intensitas atau kedekatan itu terbangun dari pertemuan-pertemuan itu, Jihan. Spesial banget kayaknya ya. Kalau disebut anak emas, pantas nggak, Mas? Gimana? Kalau disebut anak emas, pantas nggak? Ya, bisa jadi dalam konteks pemilu ya. Dalam konteks pemilu, Pak Jokowi tentu saja punya rencana begitu, sebagaimana diucapkan sendiri oleh Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi akan cawe-cawe begitu kan, dalam pemilu 2024. Nah, bentuk cawe-cawenya saya kira mungkin ini termasuk ya, bagaimana mungkin dukungan dan segala macam itu. Oke, nah soal si anak emas tadi, jadi sebenarnya kalau kita tarik mundur nih Mas Rikang, kira-kira sebabnya tuh apa? Faktor yang membuat akhirnya presiden ini terlihat menspesialkan lah satu sosok ini. Ya, saya kira Jihan dan teman-teman sekalian bisa melihat kembali bagaimana sekuens peristiwa politik dalam 6 bulan terakhir ini yang intensitasnya cukup tinggi, terutama setelah Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh PDI Perjuangan di Istana Batu Tulis, begitu kan. Dari liputan-liputan kami dan saya kira sudah bisa diakses juga misalnya di Bocor Halus Politik atau di liputan utama majalah Tempo, disebutkan di situ dalam deklarasi Ganjar dan PDIP menandatangani sebuah kesepakatan politik, gitu kan, yang isinya ada 4. Tuh. Nah, teman-teman tentu saja bisa membaca. Salah satunya adalah misalnya calon wakil presiden ditentukan oleh PDIP, kabinet juga ditentukan oleh PDIP, dan Ganjar diminta untuk tidak
cawe-cawe atau tidak ikut campur dalam suksesi kepemimpinan internal partai. Begitu. Meskipun ketika saya mewawancarai Ganjar di Semarang pada 31 Mei yang lalu, Ganjar membantah bahwa sudah menaikkan itu. Tetapi dari berbagai sumber yang kami temui, baik itu di PDIP maupun di orang-orang di pemerintahan, memastikan bahwa ada kontrak politik itu, kira-kira itu. Nah, dari isi kontrak politik itu sendiri, Jihan, sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada peran yang kemudian diambil oleh PDIP dalam penentuan Ganjar atau dalam kontestasi Ganjar, begitu, cawapres, kabinet, sehingga peran Pak Jokowi di sini menjadi minim, minim atau sangat terbatas, kira-kira baik. itu, sehingga dia melihat ada kandidat yang mungkin dia bisa lebih terlibat gitu kan, dan bisa diajak berkomunikasi dalam hal ke depannya. Oke, yang satu cawapresnya sampai reng-rengan kabinetnya harus ditentukan oleh partai, tapi yang satu lagi katanya mengajukan proposal gambaran kabinet. Iya. Jadi itu termasuk salah satu ini ya, mungkin tawaran atau upaya untuk meyakinkan dukungan dari Pak Jokowi sendiri. Dan dari berbagai narasumber yang kami coba cek, apakah ada proposal itu, tawaran itu, dan kami menemukan ada cerita bahwa Pak Prabowo sudah semacam mendiskusikan atau mengkomunikasikan bagaimana arsitektur kabinet jika Pak Prabowo terpilih misalnya. Itu, dan saya kira teman-teman juga atau pemirsa juga bisa melihat bagaimana keterangan ini disampaikan oleh Ketua Umum Projo ya, ketika hadir di Bocor Alus Politik gitu kan, ada suatu hal yang tidak dibantah soal itu gitu. Jadi itu. Kemudian yang kedua, tawaran yang kedua adalah bagaimana membuat atau peluang anak sulung Pak Jokowi, Mas Gibran yang sekarang menjadi wali kota Solo, menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Itu artinya masuk dalam rancangan? Iya, dalam list tawaran atau bagaimana membuat dukungan Pak Jokowi itu bisa lebih firm, lebih meyakinkan. Salah satunya adalah peluang Mas Gibran sebagai wali kota Solo berlaga dalam pemilu presiden 2024. Entah siapapun nanti, tadi kan disebut ada beberapa nama yang masuk dalam list. Siapapun nanti akan menjadi calon wakilnya Pak Prabowo juga termasuk ditentukan oleh Pak Jokowi. Setidaknya bisa dikomunikasikan begitu. Jadi itu yang tidak didapat kalau di calon yang lain. Iya. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal kotel effect lagi deh. Katanya kan memang dukungannya kuat sekali ya. Jadi apa nih bukti bahwa ternyata dukungan Jokowi ini punya dampak yang sangat luar biasa loh buat Prabowo? Iya, setidaknya misalnya saya mendapatkan cerita dari anggota Dewan Pembina Gerindra, Bang Andre Rosiade, yang sempat mengunjungi Solo beberapa waktu yang lalu. Dia menjadi salah satu narasumber di tulisan kami dan mengatakan bahwa saya mengunjungi Solo dan didatangi oleh banyak orang, mengakunya begitu. Dan orang-orang ini kepada Bang Andre menyatakan bahwa saya adalah pemilih atau pendukung Pak Jokowi, tapi 2024 saya akan mencoblos Pak Prabowo. Begitu. Oh, gitu. Jadi, ya, klaimnya Bang Andre begitu. Jadi di lapangan kalau menurut kata elit Gerindra ini sudah ada dampak elektoralnya gitu kan, setidaknya akan memilih gitu, menjanjikan akan memilih. Tapi juga terpotret dalam berbagai hasil survei ya, Mbak Jian. Jadi dari berbagai hasil survei itu juga bagaimana dukungan Jokowi itu memberikan efek elektoral kepada Prabowo. Dari survei yang dipegang oleh orang dekat Prabowo dan elit Gerindra, di situ terlihat bagaimana dampak elektoral Jokowi itu cukup tinggi ya. Jadi ketika Jokowi menunjukkan dukungan kepada Prabowo, elektabilitas Prabowo itu hampir menyentuh 29%. Sementara ketika dukungan itu dialihkan kepada Ganjar, elektabilitas Prabowo itu turun 6%.
gitu. Jadi signifikan ya. kira-kira dalam survei itu terpotret bahwa sekitar 6% ini adalah suara atau hasil endorsement atau dukungan dari Pak Jokowi. Tapi bukan tidak mungkin ya Mas, ternyata dampaknya bisa jauh lebih besar ketimbang itu. Dari diskusi atau wawancara kami dengan beberapa narasumber di elit Gerindra, memang mereka memperkirakan akan lebih besar dampaknya kalau Pak Jokowi melakukan dukungan atau endorsement secara terbuka. Secara terang-terangan ya, gitu ya, mendukung. tapi kan sejauh ini kan itu belum dilakukan gitu kan oleh Pak Jokowi. Jadi dukungan Pak Jokowi sejauh ini baru sinyal atau gestur dengan mengajak ke peresmian rumah sakit, menanam bakau, begitu kan, lebih sering bertemu atau diskusi atau dipanggil ke istana Pak Prabowo. Jadi itu. Tapi benar nggak sih kalau informasi yang menyebut bahwa Pak Presiden tuh bahkan juga sampai menilik hasil-hasil survei atau hasil-hasil CG-nya Pak Prabowo ini naik atau enggak? Atau ini di angka berapa? Ya. Sampai sedetail itu? Iya, jadi menyambung pertanyaan di awal tadi ya Mbak Jihan, bahwa dalam beberapa kali pertemuan antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo itu disampaikan bahwa surveinya atau Pak Prabowo sudah on the track, begitu kan? Sudah benar strategi kampanyenya sehingga elektabilitasnya trennya naik dan seterusnya, diminta untuk mempertahankan pola atau pendekatan ke masyarakat seperti itu, bertemu tokoh-tokoh, berkunjung ke daerah. Jadi strategi-strategi itu diminta untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Itu antara lain isi diskusi yang disampaikan ya oleh beberapa elit Gerindra yang mengetahui isi pertemuan itu. Tapi selain dari faktor dukungan Jokowi, ada nggak sih Mas, mungkin ya faktornya adalah karena gaya perubahan komunikasinya Prabowo yang ala-ala Pak Jokowi? Ya, beberapa orang dekat Pak Prabowo mengakui bahwa Pak Prabowo menyampaikan kepada mereka itu Pak Jokowi adalah gurunya, begitu kan? Dalam arti apa? Dalam arti melihat gaya komunikasi salah satunya, ya. Gaya komunikasi yang seperti apa? Misalnya yang kami dapatkan informasinya adalah bagaimana bagi-bagi kaos, gitu kan? Sebelumnya nggak ada tuh kayak gitu ya, Pak? Jarang begitu, jarang, dan mungkin 1-2 kali, tapi belakangan Pak Prabowo melakukan hal yang sama, gitu. Pak Jokowi kan juga sering itu kan bagi-bagi kaos ketika kunjungan ke daerah, gitu kan, ketemu masyarakat. Itu yang dilakukan Pak Prabowo. Kemudian yang kedua adalah berpidato misalnya. Berpidato itu lebih smooth gitu kan. Terus kemudian pakai teks ya untuk membuat pidato atau komunikasi ke publik itu menjadi lebih ringkas, concise, tidak berlama-lama, pidato sampai 1 jam begitu kan. Itu salah satu yang belajar ya dikopi oleh Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Termasuk main sosmed nggak sih? Siapa? Pak Prabowo, maksudnya itu menjadi salah satu dari sekian banyak faktor. Iya banyak, dan main sosmed juga, ada komunikasi lewat sosmed gitu kan, dan di sosmed itu kan ada beberapa hal yang ditonjolkan ya, misalnya Pak Prabowo berenang gitu kan, dan konon kabarnya yang mengelola sosmed ini itu mengelola dan mengkurasi ya tampilan visualnya itu adalah anaknya Pak Prabowo, Mas Didit begitu kan. Jadi tampak lebih estetik begitu ya, lebih estetik dan humanis gitu kan tampaknya. Iya, ada adegan makan dan segala macam ya sekarang. Dan postingannya kan kelihatan tuh kan kalau sangat tertata gitu. Jadi ini memang sosmednya oleh tim komunikasi Pak Prabowo itu betul-betul ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan-kesan tertentu kepada. Ya karena ini juga termasuk data yang ditulis di laporan utama kali ini adalah bahwa Prabowo menjadi calon presiden pilihan utama pengguna Facebook dan YouTube ya Mas? Gitu ya? Oke, luar biasa. Nah, tadi bicara soal hasil SIGI yang ternyata hasilnya sesuai dengan keinginan Pak Presiden gitu ya. Apakah ini juga artinya menguatkan bahwa ya udah Jokowi akhirnya menggeser dukungan ke Prabowo alih-alih ke Ganjar Pranowo? Iya, saya kira
kepastian pergeseran dukungan itu perlu kita pastikan lagi. Dalam arti kita perlu menunggu, Mbak Jihan. Sekali lagi saya katakan kepada Mbak Jihan dan teman-teman sekalian, politik itu dinamis, gitu kan. Dan sampai hari ini kita masih ada waktu sekitar mungkin 3-4 bulan sampai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden itu ditutup di KPU nanti, gitu kan. Dan dalam rentang waktu itu sangat mungkin ada perubahan-perubahan karena intensitas politik, karena lobby dan sebagainya, sehingga kalau tadi Jihan menanyakan apakah ini merupakan kepastian dukungan Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo, ya kita perlu lihat nanti di ujung, karena kita dapat kabar terbaru misalnya Pak Jokowi akan membentuk tim 7 gitu kan, untuk memastikan atau mendukung pemenangan Ganjar Pranowo, ya kan. Jadi jika memang nanti tim 7 itu benar-benar terbentuk dan bekerja, artinya kan kita tidak bisa mengesampingkan ada dukungan atau endorsement Presiden Jokowi terhadap Ganjar Pranowo, gitu kan, dalam bentuk tim 7 ini, gitu kan. Tapi di lain sisi kita belakangan atau per hari ini melihat bahwa dukungan Pak Jokowi itu lebih condong dan cenderung ke Pak Prabowo. Karena bagaimanapun kalau kita melihat data SIGI juga, ternyata Ganjar Pranowo mengalami penurunan. Iya, secara elektabilitas memang sekarang lebih rendah ya ketimbang Prabowo. Tapi mungkin satu tema yang bisa memotret itu adalah bagaimana orang-orang atau pemilih Jokowi atau orang yang menyukai atau mengafirmasi kinerja Pak Jokowi itu lebih banyak memilih Pak Prabowo. Di surveinya LSI Denny JA itu terlihat bagaimana orang yang memilih atau mengapresiasi kinerja Jokowi itu 90%, ya kan? Dari 90% itu 36%-nya memilih Pak Prabowo, gitu. Atau survei Litbang Kompas pada Mei 2023 gitu, yang di situ memotret bagaimana ada 5% pendukung Pak Jokowi yang kemudian bergeser atau berpindah mendukung Pak Prabowo dari survei yang dilakukan Januari, gitu. Jadi dalam 5 bulan itu ada 5% pendukung Pak Jokowi yang bergeser ke Pak Prabowo. Jadi endorsement atau sinyal-sinyal dukungan yang ditambahkan ke publik itu saya kira mulai menimbulkan dampak atau efek kepada Pak Prabowo. Tapi apapun dampaknya, yang kita tidak boleh lupa tadi ya, tim 7 Yeah. yang katanya juga selain diinisiasi juga diatur langsung gitu ya sama Pak Jokowi ya. Untuk tim 7 ini mungkin kita perlu melihat lagi ya, karena itu baru inisiasi awal. Dukungan Pak Jokowi kepada Mas Ganjar, gitu kan. Jadi inisiasi awal dan kita perlu melihat bagaimana sih dan siapa saja orang-orang di tim 7 ini dan apa peran yang akan mereka peroleh dalam memastikan kemenangan Ganjar. Jadi itu nanti yang perlu kita lihat setelah nanti terbentuk. Nah, tapi Mas, kabarnya ini Hasto Kristianto ya, kita tahu juga sempat mempersoalkan sikap Jokowi. Sebenarnya mau ke arah mana ini? Dia mau ke kanan, mau ke kiri, mau dukung siapa? Ini kan masih jadi tanda tanya. Itu ceritanya gimana sih, Mas? Iya, itu termasuk salah satu informasi yang kami dapatkan ya. Jadi pekan lalu Pak Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP itu menemui Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Dari orang-orang yang mengetahui isi pertemuan itu, mereka menceritakan kepada kami bahwa salah satu isi pesan atau isi pembicaraan itu adalah PDIP mempertanyakan sikap Pak Jokowi yang tidak firm begitu ya, atau tidak terang mendukung calon presiden dari partainya sendiri, yaitu Ganjar Pranowo. Gitu kan. Meskipun kepada kami ketika kami konfirmasi, Mas Hasto membantah atau menyanggah isi pertemuan itu, tetapi kami bisa memastikan lewat beberapa orang bahwa salah satu isi pertemuan itu adalah mengapa
dukungan presiden belum terlalu terang kepada capres PDIP. Belum terlalu firm tadi Iya. ya. Oke, jadi kita masih menunggu siapa kira-kira akan menjadi anak emas ya nanti pas Oke. pendaftaran Iya, ya. iya. Thank you banget Mas Rika sudah Sama-sama. join makasih, lagi ya. di Cakap-Cakap ya. Jadi teman-teman ingin membaca lebih detail kira-kira apa saja liputan yang sudah dibuat oleh teman-teman majalah Tempo dengan cover pekan ini adalah karya Jokowi demi Jokowi, bisa langsung baca di majalah.tempo.co ataupun dapatkan majalah versi cetak KR. Kata saya Rejian beserta kru yang bertugas pamit undur diri, kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye.